seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Dan seperti biasa, sebelum itu saya mau berterima kasih juga nih buat kalian-kalian nih yang udah ikutan senchou kita alias Awakening di channel Devil Nomi. Terutama buat user setia kita yang kembali join nih, yaitu Host of Chris yang sudah join 8 bulan, lalu juga Papi Derin yang kembali join sudah 8 bulan, dan Mas Dedi Siswanto di bulan yang kedua. Lalu buat delivery user baru seperti Mas Nasir Burhanuddin, Aldi Ardian, Ahmad dan Nur, Ashabul Coffee, aduh Masya Allah, Yasman Yang, Adesa Songko, Yoga Daniel, Tristan Zihni, Adlun Marunung, Santoli, dan Royce Hidayat. Serta buat beberapa juga yang mau berbeda dengan menjadi haki user seperti Komandan Yudo, anjay bukan Komandan Yonko. Lalu buat Muhammad Fikri dan Jazi Anandra. Dan juga buat yang udah melampaui itu semua karena dia menjadi seorang yang akan bawa Fajar ke dunia ini alias Will of D. Dan dia adalah Mas Bintang Christian dan Zevanya Jetro. Calon-calon pengubah dunia nih, amin. Terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel Vinomi secara langsung, dan buat kalian juga yang pingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Nah, setelah gilanya spoiler yang kemarin udah keluar nih, yang waduh ini sampai trending di mana-mana dan bahkan sampai ngambil semua slot trending mulai Shanks, Nika, Luffy, Hito dan banyak lainnya. Kali ini kita akan mereview chapter yang wadaw banget, tapi seperti biasalah ala channel Devil Nomi. Jadi karena ini namanya review, kita nggak akan cuma bahas apa yang terjadi di sini saja, karena itu mah namanya recap bang, bukan review jadinya. Jadi oke lah, kita akan langsung saja masuk untuk chapter 1044. Dimana seperti yang kita tahu, judul untuk chapter ini adalah Warrior of Liberation. Wadaw, pejuang kebebasan yang cocok sekali buat Luffy Senchou. Dimana Sanji juga sebelumnya pernah dibuat judul yang mirip, yaitu Warrior of Science, selaku tubuhnya adalah tubuh modifikasi. Ya tinggal Babang Zero nih, warrior apa? Mungkin Lost Warrior kali ya, yang lebih baik. Ya mungkin saya juga membahas sedikit lah tentang privilege-privilege di antara trio monster kita ini di belakang ya, di bagian analisis. Oke, untuk cover story kali ini, di sini kita melihat jika Oven akan mulai riset ke tubuh dari dua saudara Sanji ini, alias Yonji dan Niji. Waduh, bahaya nih, mau dirusak tubuh dari Germanya. Tapi penasaran sekuat apa ya tubuh-tubuh dari Warrior of Science tersebut? Oke, chapter ini langsung mulai dari kapten kita alias Luffy Senchou. Di sini terlihat Luffy berbicara dengan lagi-lagi sound effect drum yang semakin terdengar kuat sekali. Oh iya, ngomong-ngomong buat yang belum tahu, One Piece ngeluarin OST baru yang saya jadikan opening di video kali ini. Dimana suara drumnya itu terdengar banget kan, iyalah Drums of Liberation gitu loh. Dan judul OST-nya atau soundtrack-nya adalah Awakening dari Luffy. Ini wadaw banget. Dimana di sini Luffy berkata, apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa bangun lagi padahal saya sudah kalah? Dan tiba-tiba saja saya merasa sangat bahagia. Hahaha. Dan ketika Luffy berbicara, di sini kita melihat dari kejauhan tubuh Luffy mengeluarkan petir hitam yang cukup banyak darinya. Tapi ingat, di patch awal ini kita masih terlihat Luffy dari kejauhan ya, jadi masih belum tahu bentukannya seperti apa. Dimana berpindah dikit ke Zunisa, dia masih berada di tempat yang sama dekat dengan kapal dari pemerintahan dunia. Momonosuke pun terdiam melihat ke puncak dari Onigashima ini. Dia sangat marah dan merinding sambil berkata, "Joy Boy, maksudmu Luffy?" Dan Yamato yang ada di sebelahnya pun mendengar dan bertanya juga, apakah itu yang Zunisa katakan? Dan berpindah kita ke otak kiri Onigashima, tempat Sanji sebelumnya bertarung. Di sini kita lihat Osome masih menolong Sanji di situ, dan tiba-tiba Sanji terbangun karena dia merasakan sesuatu sambil melihat ke atas. Osome kaget dan Sanji pun berkata, "Hah, Luffy? Wis, bentar. Di sini berarti Sanji dalam keadaan pingsan dan tiba-tiba sadar ketika mendengar suara dalam tanda kutip milik Luffy kita. Entah ada yang berbeda atau apa, tapi kenapa ya Sanji sampai terbangun dari pingsannya? Karena ingat, Sanji termasuk orang yang punya Kenbunsoku terbaik yang mungkin nih yang ada di Onigashima. Di sini pun diperlihatkan keadaan dari kakek Hyo, Kid, dan Lau melihat ke atas sambil merasakan hawa dari Luffy kembali datang. Untuk Zoro nggak ada ya, jangan-jangan Zoro sudah wafat. Waduh. Dan Marco di sini pun dia merasakan hal yang sama dan dia bilang kepada Nami dan Otama yang sedang menangis. Di situ Marco bilang, "Tapi Jerami, hey, dia masih bernafas." Dan kita kembali terbang jauh ke Holy Land Mary Joyce. Di sini lagi-lagi di Room of Authority, tempat para Gorosei yang masih membicarakan situasi di Wano Kuni.
Salah satu dari mereka bahkan bertanya, jika apakah ini worth it kehilangan top agent dan buat Kaido marah. Wow, ternyata mereka masih memvalue nyawa manusia ya. Respect lah buat bos CP0 yang nge-carry semuanya sampai rela mati. Ini udah kayak Oden banget. Dan salah satu Gorosei yang lain pun menjawab jika itu sangat worth, terutama masa depan dunia yang bakal semakin parah. Tadi dia, si Gandhi, pendekar pedang dari Gorosei berkata, pemerintahan dunia dari dulu selalu ingin menyimpan buah iblis Gomu-Gomu dalam setiap era yang ada, tapi buah iblis tersebut selalu dapat berhasil kabur. Dan selama 800 tahun lebih terlewat begitu saja. Dan Gorosei yang lain pun berkata, ini seakan-akan seperti buah iblis tersebut mencoba kabur dari mereka. Gorosei lainnya pun menyahut lagi. Ini mungkin kan karena kita tahu buah iblis Zoan memiliki pikirannya sendiri di dalamnya. Dan nama buah iblis tersebut diambil dari nama dewa. Atau nama lain dari Gomu-Gomu no Mi adalah, yang ini disambung oleh Gorosei yang lainnya, Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Sambil melanjutkan dengan patch yang luar biasa, di mana dilihatkan siluet Luffy dengan bulan penuh di belakangnya. Siluet ini persis dengan Nika lah yang diperkenalkan awal, tapi tanpa senjata di kedua tangannya tersebut. Yang ini sebenarnya bisa menjadi clue sih, apakah mungkin nanti Luffy bakal pakai dua senjata itu ya. Dimana di panel itu kita bisa lihat Luffy yang masih tertawa sambil background drum terdengar di belakangnya. Gorosei masih lanjut berkata dan akhirnya kita bisa melihat siluet muka Luffy yang tetap tertawa. Dimana di sini Gorosei berkata jika tubuhnya memiliki material seperti karet, dia pula dapat bertarung sebagaimanapun yang dia inginkan, membuat orang tersenyum dimanapun dia berada. Dia adalah pejuang kebebasan atau Warrior of Liberation yang juga dikenal sebagai Nika, sang dewa matahari. Awak keningnya membuat tubuh karetnya mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi dan lebih bebas lagi. Ini bahkan disebut freedom nih di kata-kata dari Gorosei ini. Ini dikatakan jika itulah kemampuan yang paling gila di seluruh dunia. Oke, kita akan menganalisis hal ini di belakang, tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah kata-kata Gorosei di sini terkait buah iblis Luffy, di mana dia berkatanya the most ridiculous power in the world. Ini mengingatkan saya ke SBS di volume 65 ketika ada yang bertanya ke Oda Sensei, kenapa karakter-karakter lain diberi kemampuan yang cukup baik, tapi Luffy sebagai protagonis kau beri buah iblis yang terlihat lemah alias buah karet doang. Dan kita lihat jawaban Oda di sini. Ahaha, itu benar. Ini menjadi misteri jika kau mengambil karakter-karakter kuat dengan kemampuan yang keren juga. Tapi jawabannya sebenarnya sangat simpel. Aku telah memilih kemampuan yang paling gila. Dimana note ya di sini Oda bilangnya the most ridiculous ability, persis seperti apa yang Gorosei katakan. Dan dilanjut oleh Oda, jika karakter protagonis adalah orang tipikal yang sangat-sangat kuat, aku ragu dapat membuat cerita One Piece ini cukup lama. Tidak peduli seberapa serius cerita ini akan berjalan, Luffy akan terus memanjang dan membesar. Dia selalu memberikan kesempatan untuk melakukan hal bodoh. Itulah tipe manga yang selalu saya ingin tuliskan. Ini sebenarnya, wadah banget gak sih? Perkataan dari Oda akhirnya terjawab di sini, dan itulah juga yang membedakan One Piece dengan serial lain karena tidak perlu terlalu segala diambil serius nih buat kalian-kalian juga yang serius amat kalau ngeliat teori-teori. Santuy aja, Oda aja bahkan tidak pernah menghujat seperti itu, dan dia bahkan bilang selalu mencari cara untuk melakukan hal bodoh. Tapi satu poin penting yang bisa kita dapat di sini adalah jika karakter protagonis tipikal orang kuat, aku ragu dapat membuat cerita ini cukup panjang. Dan dengan buat Luffy menjadi satu karakter yang super kuat ini, maka cerita pasti sudah ada di ujungnya kan? Jadi oke lah, kita kembali ke review lagi, dimana kita berpindah ke ruangan harta karun tempat si bangsat Orochi tertimpa reruntuhan. Di sini Orochi meminta tolong kepada Hiyori bahwa dia menyukai Oden juga dan hanya ditipu oleh Kaido. Mari kabur bersama-sama dan lepaskan jarum ini. Hiyori pun berkata, ayahku menepati janjinya kan? Dia percaya dengan janjimu dan Kaido untuk membebaskan Wano Kuni. Itu alasan selama 5 tahun ayah selalu saja berdansa dengan cara yang aneh. Bahkan dia melawan keluarganya, ayah tetap selalu menepati janjinya. Dia janji untuk membebaskan semuanya. Dia bahkan menahan 1 jam untuk direbus di minyak pun dia tetap melakukan janjinya itu. Dia bahkan tetap tertawa walaupun tahu semua negerinya sedang hancur. Ayahku menahan semua kesakitan itu semua sendirian.
Dan kita melihat sedikit flashback dari Oden dan Hiyori. Di sini Oden bertanya ke anaknya, ada apa Hiyori? Dan dijawab oleh Hiyori, ayah, kau baik-baik saja kan dengan semua orang yang berbicara buruk di depanmu? Dan Oden pun berkata, ya saya baik-baik saja, kenapa kau bertanya seperti itu? Karena aku punya kalian kan yang selalu ada di sisiku, yang sambil tertawa juga. Flashback ini sebenarnya udah pernah kita lihat lah ya, dan Hiyori pun berkata, sungguh mari kita bersama selamanya. Ini sebenarnya cukup mencurigakan nih kata-katanya. Dan kembali ke waktu sekarang lagi, Orochi pun menjawab, benar, Oden adalah samurai yang hebat. Sebagai shogun, aku perlu menghormati ayahmu. Aduh anjing, si bangsat ini masih aja bisa ngomong kayak gitu. Dan Hiyori pun melepas topengnya dan berteriak marah kepada Orochi. Namaku adalah Kozuki Hiyori, diam kau manusia tidak tahu terima kasih. Bahkan ketika perutku kosong, aku tetap bangga hidup di atas nama ayahku. Kau tidak seharusnya berada di posisi shogun, tidak peduli untuk satu hari pun kau orang yang sangat bodoh, dan kebodohanmu terus tumbuh sampai-sampai nyawa tidak bersalah terkena imbasnya. Orochi pun takut akan kata-kata Hiyori dan berkata, kau tidak akan melakukan apapun kepadaku kan? Balas dendam tidak begitu populer sekarang. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak punya harapan untuk mengalahkan Kaido. Dan tiba-tiba versi kecil dari Kazenbo Kanjiro datang di depan mereka. Dan itu berkata, Orochi sama, aku gagal. Orochi pun akhirnya menyuruh Kazenbo untuk membakar Hiyori. Tapi di sini dia malah membakar Orochi dengan sangat parah sekali. Dan Hiyori pun berkata, fajar akan datang. Rumah dari Kozuki selalu menepati janjinya. Ini sebenarnya waduh banget sih. Kata-kata yang diungkapkan oleh Hiyori ini semuanya dalam banget, tapi mungkin akan kita bahas di video terpisah saja ya. Dan lanjut ke puncak dari Onigashima, masih dengan siluet Luffy yang tadi. Di sini dia berkata, aku merasa aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Detak jantungku terdengar sangat lucu dan ini adalah puncak tertinggi dari kekuatanku. Ini adalah mode Gear 5. Di mana dari area panggung terlihat shockwave besar dari Housoko no Haki yang datang dari tempat Luffy. Banyak sekali petir hitam yang menembus melalui atap-atap dan buat krocok-krocok Kaido pingsan ala terkena Housoko. Kaido terlihat sangat panik dan melihat ke arah puncak. Ada apa di atap sana? Di halaman luar biasa kita melihat atap mulai hancur dan tangan Luffy muncul dari lubang tersebut. Tangan itu terlihat sangat besar sekali dan memegang tubuh dari Kaido di mode naganya dengan sangat mudah. Semua orang yang melihatnya sangat kaget di mana di sini Kid dan Chopper merespon yang sama. Luffy dia menarik Kaido ke atas puncak Onigashima lagi dan di sini tampilan Kaido lucu sekali seperti kartun karena matanya terlihat keluar. Dan Luffy pun dia meningkatkan massa ototnya ya seperti Popeye lah. Dan dia mulai memutar-mutar tubuh dari Kaido. Lagi-lagi muka Kaido terlihat seperti kartun lagi nih. Dimana matanya keluar lagi dan ada bintang nih di atas kepalanya. Aduh ini udah kartun banget. Dan Luffy pun dia berhenti memutar-mutar Kaido dan akhirnya mulai membanting tubuh Kaido. Persis seperti yang pernah Luffy lakukan dahulu di Thrillbug saat mode Nightmare. Nah loh ini bener-bener eksakto lagi seperti yang pernah saya hubungkan antara arc dari Thrillbug dengan Wano Kuni karena banyak sekali kesamaan di antara keduanya. Ya mulai dari Robin lah yang lawan laba-laba juga lah, dua-duanya berhubungan dengan waktu fajar lah. Dimana disitu juga saya berkata, jangan-jangan nanti Luffy akan diberikan perubahan seperti mode Nightmare-nya dan mungkin di Wano Kuni itu adalah Gear 5-nya. Yang bahkan langsung banyak yang ngehujat nih, Gear 5 gak mungkin ada lah bang, masih aja maksa ngomongin Gear 5. Oda langsung kabulkan kan, wadaw banget. Yang kalian perhatikan juga kata-kata sun atau matahari dan daun diucapkan di situ yang relate banget sama Nika Sun God. Bahkan momen dibanting-bantingnya pun persis sama juga. Di sini Luffy masih terus saja ketawa sambil menyerang Kaido. Tapi Kaido masih sadar seperti biasa dan dia berkata, topi jerami, kau masih hidup, terima kasih. Dia malah bilang makasih nih untuk Kaido ini. Dan dia mengeluarkan bolo beritnya. Luffy yang kaget dia kembali ke mode normalnya, masih di tanah tertawa tidak berhenti. Tapi ketika dia melihat serangan dari Kaido ini, Luffy sangat kaget dengan lagi-lagi efek kartun mata keluar lagi. Ini mirip seperti Jim Carrey di movie The Mask lah, seperti ini kurang lebih. Tapi di sini Luffy pun memegang lantai dengan tangannya dan akhirnya memanjangkannya. Membuat tanah menjadi karet di mana serangan Kaido tidak hancur, melainkan hanya tertahan di tanah tersebut hingga akhirnya Luffy memantulkannya ke arah Kaido tersebut dan dia menerima serangan bolo blade sendiri.
Ini persis lah seperti ketika gomu-gomu dari balonnya Luffy membalikan meriam. Akhirnya di sini kita bisa melihat tubuh Luffy yang sudah tersebar di mana-mana di spoiler lalu. Yang berubah adalah warna pakaiannya nih yang menjadi putih juga padahal sebelumnya berwarna hitam. Rambutnya persis seperti api dan dia pula punya asap atau bentukan yang biasa muncul nih di mode Gear Force-nya yang melingkari tubuhnya. Alisnya sekarang melingkar sama seperti Sanji juga, dan pupil matanya pun ikut berubah. Luffy di sini masih tetap bisa tertawa tidak berhenti dengan adanya tulisan Gear 5 yang akhirnya resmi tertulis. Dan ketawa Luffy sekarang berubah menjadi ya. Kaido sepertinya depresi banget ya karena hal dari bos Pino lalu. Di sini dia lagi-lagi berkata, "Saya minta maaf atas apa yang terjadi. Saya sangat bodoh. Aku tidak ingin menang dengan cara seperti itu." Wah, gila sih, ini respect mendalam buat Kaido. Dan Luffy melihatnya dengan senyum di wajahnya sambil berkata, "Tidak perlu dihiraukan, mari kita selesaikan ini." Wah, ini sih wadaw banget. Nah, ngomong-ngomong tentang ketawa dari Luffy ini, dia juga dulu pernah ketawa yang cukup mirip ya, seperti ya ini. Itu ketika dia memakan jamur ketawa di Amazon Lily. Dan tahu apa yang Luffy katakan di sana juga? Ya, benar. Luffy berkata, "Kok aku jadi ingin tertawa ya bawaannya?" Persis seperti yang Luffy katakan ketika berada di mode nikahnya, karena dia merasa tiba-tiba seperti bahagia saja. Ya, memang namanya Goda atau kita sebut sebagai God Oda. Nah, kita masuk ke bagian analisis sedikit lah ya, sebelum nanti lengkapnya di breakdown terpisah. Mungkin yang akan kita bahas di sini adalah, maka dengan ini semuanya jelas lah ya, alasan Luffy bisa terus bangkit lagi, karena ya sama seperti Kaido. Luffy ini adalah tipe Zoan, dan Zoan punya ketahanan tubuh dan tingkat recovery yang luar biasa cepat. Maka sebutan-sebutan seperti tekad yang fana itu sekarang menjadi cukup konkret dengan Luffy sebagai mode Zoan. Nah, dengan hal ini pula akhirnya terkonfirmasi dari trio monster kita, cuma Zoro lah satu-satunya pekerja keras tanpa apapun. Wadaw, fanboy Zoro nih yang bakal ngomong kayak gini. Karena Sanji terlahir dengan tubuh modifikasi lah yang disebut Warrior of Science, dan Luffy pula yang sejak awal sudah mendapatkan buah iblis dewa yang bahkan ditakuti oleh pemimpin dunia sekalipun, yang disebut sebagai Warrior of Liberation. Lalu untuk Zoro, entahlah ya, perlu menunggu akan ada apa dari babang ini, atau memang dia ini pekerja keras sendiri dan mungkin itu pula alasan kenapa hanya Zoro lah yang selama ini selalu diperlihatkan berlatih keras sendirian dibandingkan yang lainnya. Atau jangan-jangan Zoro dibuat mati di sini dan udahlah buat warrior-warrior yang lain saja. Waduh. Oh iya, buat yang ngomong juga, Luffy ini jadi gabungan kayak Zoan, Paramecia, dan Logia. Konsepnya sebenarnya tidak seperti itu ya. Dan buat yang belum tahu, katakuri ini bukan Logia loh, dia Paramecia tipe spesial. Dimana seperti yang saya bilang juga, Mythical Zoan itu adalah buah iblis Zoan rasa buah iblis yang lain. Contohlah Zoan rasa Paramecia atau Zoan rasa Logia. Dimana usernya dia bisa mendapatkan atribut khusus dari mitologi yang dia makan. Contohlah seperti Katarina Devon, dia bisa berubah ketika di mode QB-nya menjadi orang lain. Dia Zoan tapi bisa berubah menjadi orang lain seperti Paramecia dari Mane-Mane milik Bonchan. Atau contoh nih dari Zoan tipe Phoenix milik Marco. Dia mendapatkan atribut untuk bisa regenerasi yang mirip dengan Logia, dan dia pula dapat menyembuhkan orang lain yang seperti Paramecia. Nah, untuk Marco baru paling cocok disebut dia Zoan, Logia, dan Paramecia masuk semua. Dimana sebenarnya untuk sisanya pun samalah dari Kaido, Naga Shiryu yang bisa ngeluarin api, kontrol udara, dan lain-lain. Yamato pula dengan Makami yang berhubungan dengan hal-hal gunung di mitologinya, Orochi juga. Semua itu Mythical Zoan rasa buah iblis lain. Lalu untuk Luffy gimana nih? Nah, lagi-lagi nih mitologi Nika yang banyak dari kalian kasih referensi-referensinya di kolom komentar. Seperti Nike atau Nika lah dewa Yunani, atau Inka lah yang mirip dengan Nika yang bahkan disebut sebagai dewa matahari juga, serta masih banyak yang lain yang kalian tuliskan. Tapi tetap ada satu yang masih miss di sini. Tidak ada satu mitologi pun di dunia kita yang bernama Nika identik dengan apa yang persis terjadi dengan Luffy sekarang. Mulai dari kemampuan karetnya lah dan beberapa hal lain. Jadi menurut saya, poin ini masih dapat saya bilang Oda hanya mengambil referensi dari mitologi Nika di universe One Piece. Ingat ya, di universe One Piece bukan universe dunia nyata. Tapi ya kalau mau cocok lagi dikit, justru menurut saya,
Bentukan Luffy ini entah malah lebih mirip sama mitologi dari Sun Wukong ya. Menarik. Oh iya, sebenarnya saya juga pernah bahas Luffy yang diambil dari mitologi dunia nyata di video ini. Bahkan saya nyaris benar dengan bilang Hito Hitonomi model Myoo, yang alasan kenapa saya ambil Myoo pun ini sama persis jika kita masukkan itu sebagai Hito Hitonomi model Nika. Semua background faktor semuanya ada hubungan dengan apa yang terjadi kepada Luffy sekarang. Dan alasan kenapa saya nggak bilang Nika tapi Myoo, karena lagi-lagi Myoo ini ada mitos realnya di dunia kita dan Nika di One Piece doang. Jadi ini ya hanya masalah mindset saja. Oh ya, jadi pengen bahas juga nih mengenai Chopper dengan Hito-Hitonya dan hubungan sama kata-kata dia kalau buah iblisnya diincar Teach dan Usopp yang ngejek. Siapa coba yang mau buah iblis Hito-Hito dan ternyata Luffy yang makan Hito-Hitonya kan? Waduh banget. Tapi kasusnya untuk Chopper kita masih belum tahu lah ya modelnya sekarang apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya buat info baru terutama teori dari channel ini. Dan dengan Luffy di mode Zoan, maka fix sudah the strongest creator atau makhluk terkuat di dunia alias Kaido akan digantikan oleh Luffy Senchou sebagai matahari. Atau mungkin bisa kita sebut matahari yang membawa kebahagiaan lah ya. Nah loh, ini mirip gak sih sama kata-kata iceberg ketika mau ngasih nama kapal kedua kita? Ya, di situ awalnya dia menyarankan beri nama yang sangat ganas seperti King of the Beast yang menjadi sebutan dari Kaido. Tapi akhirnya kita tahu kan namanya diganti menjadi Thousand Sunny. Sunny, matahari, kebahagiaan. Waduh, itu sih Luffy banget bos. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa pendapat dari saya terkait apa yang terjadi di chapter ini. Dan buat yang butuh review saja, kalian bisa skip lah bagian ini ya. Dimana satu yang bisa saya katakan adalah saya sangat senang sekali di sini Luffy masih dalam kesadaran fullnya dan bukan reinkarnasi atau apapun. Seperti banyak fanboy Naruto atau serial lain yang menghubung-hubungkannya dengan nih akhirnya One Piece juga ada reinkarnasi kan? Ya walaupun saya suka bahas beberapa kemungkinan di video lain, tapi tetap selalu saya kasih disclaimer di akhirnya. Saya kurang suka nih jika One Piece dibuat seperti itu ada reinkarnasi dan boom akhirnya tiba-tiba dapat kekuatan. Dan akhirnya untungnya Oda tidak melakukan hal seperti itu. Tapi itu di satu sisi. Di sisi yang lain yang kurangnya adalah mulai dari mitologi Nika yang lagi-lagi terkesan dipaksakan. Ingat kenapa saya bilang dipaksakan, bukan karena tiba-tiba gitu pasti langsung nih banyak yang komen. Yaelah bikin aja manga sendiri bang, malah ngerendahin Oda, dipaksa. Orang dia yang punya juga masih aja kayak gitu. Waduh, orang-orang kayak gini nih yang cocok meme Marco yang ngomong, aduh sumbu pendek banget kalian. Dimana seperti yang dibahas di analisis singkat tadi, contohlah dari 7 mitologi yang udah ambil buat referensi dari mitologi Zoan, semuanya ada di dunia nyata kita. Mitologi Seryu lah, Makami lah, Orochi, Phoenix, dan yang lain-lain. Tapi tiba-tiba muncul satu dari 7 sebelumnya, maka jika dijumlah 1/8 yang Oda ambil dari dunia nyata, nyempil satu yang diambil dari dunia One Piece. Maka dengan ini tidak menutup kemungkinan hal-hal selanjutnya tidak dapat kita referensikan lagi ke dunia kita ya. Dan dengan ini, quotes One Piece gak masuk akal tapi akal bisa masuk jadi sedikit tercoreng. Karena maksud saya bilang akal bisa masuk adalah hal-hal alami yang ada di dunia nyata kita bisa dihubungkan ke dunia One Piece. Seperti prinsip karet yang waktu itu banyak teori tentang getah dan lain-lain. Lalu prinsip referensi naga Seryu makanya Kaido bisa nyiptain tornado, prinsip DNA dan semuanya itu bisa masuk jika akal bisa masuk. Dan dibuat baru dengan mode Nika ini yang bisa kita bilang dia bahkan bisa melakukan apapun. Nah maka dengan itu juga akhirnya buat kalian yang ingin karakter utama super kuat yang sering ngebacotin Luffy nih, yaelah Luffy kalah mulu akhirnya dikabulkan oleh Oda Sensei atau di buff yang luar biasa. Dengan ini Luffy sudah resmi terkonfirmasi jadi karakter yang super duper kuat. Ibarat kalau dimimkan ya setelah beres arc dari Wano Kuni ini, Luffy ini kayak Thanos setelah mendapatkan ke-6 Infinity Stones-nya, wadaw menjadi the strongest. Karena ingat kata-kata Gorosei, buah iblisnya membuatnya dapat lebih bebas melakukan apapun. Nah loh, lebih bebas melakukan apapun. Waduh, itu bisa kita bilang sebagai lebih bebas Oda memasukkan imajinasi apapun ke karakter utama kita. Mungkin jika di Marvel dia ini seperti one above all-nya lah, karakter yang dibuat seakan-akan dia penciptanya. Dan inilah Luffy Senchou kita. Mungkin sedikit plot hole aja sih yang saya curiga, kenapa padahal Gorosei sudah tahu loh buah iblis Luffy itu apa, tapi kenapa dia nggak pernah ngincer dari dulu saat Luffy masih lemah.
Ya semoga terjawab lah ya plot hole dari bagian itu. Tapi di luar itu semua, Oda adalah mangaka yang luar biasa. Satu momen yang dibuat ini selain menggemparkan dunia One Piece banyak sekali foreshadow-foreshadow yang lain yang sudah diberikan dari awal serial One Piece ini dibuat. Ya mau di manganya lah, di wawancaranya, di SBS, semua itu Oda buat untuk satu chapter ini. Yang bahkan dia pun berkata akan ada twist luar biasa di akhir arc Wano Kuning. Dan ini sudah menjadi twist yang luar biasa. Awalnya Gomu-Gomu dari 25 tahun yang lalu, ternyata kita semua salah. Luffy aja bahkan sampai di prank oleh Oda ini. Kurang twist apalagi coba hal seperti itu. Dan akhirnya impian Oda, imajinasi yang dia inginkan terkabul juga di chapter ini. Ini gila sih, Oda selalu memberikan kita kejutan-kejutan yang gak pernah bisa dibayangkan oleh orang biasa. Oh iya, saya juga belum kasih overall untuk chapter ini. Ya samalah kayak chapter 1043 lalu. Di luar beberapa kontroversi yang ada, tapi ini chapter yang sangat mencengangkan sekali. Maka akan saya beri nilai 10 dari skala 10 dong, yang gila banget. Dimana di minggu yang sama pula, kita diberitahu jika komik One Piece berhasil tembus 500 juta penjualan dunia. Dengan ini, Oda resmi termasuk ke top 10 atau bahkan top 5 sih, satu orang yang bisa menjual karya lebih dari 500 juta kopi dengan satu judul saja. Dimana beberapa orang yang cukup mirip adalah seperti J.K. Rowling, pembuat Harry Potter, dan masih banyak lagi nih yang masih berada di kisaran-kisaran. Untuk penulis seperti Shakespeare atau Agatha Christie sih ya masih jauh banget lah ya. Anyway, selamat buat One Piece dan Oda, serta tentu saja buat kita nih, yang diberi kesempatan untuk bisa mengikuti One Piece hingga saat ini. Salam sehat untuk semuanya. Dimana udah rilis desain baru, yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.